kepada kita manusia, untuk kita semua di antara kita, kakak Petrosina yang tiap hari kita panggil kakak Ungir, hari ini genap 70 tahun. Itu adalah satu sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kakak hari ini. Dan patutlah kita mengucap syukur hari ini kepada Tuhan. Dan kita akan mensyukuri semuanya itu di tempat ini. Dan kita akan ibadah singkat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Sumi. Terima kasih untuk waktunya. Kita boleh tiba di tempat ini karena Tuhan. Kami serahkan waktu selanjutnya untuk Ibu Kakasi, Ibu Pendeta Sumi untuk melayani kita. Waktu kami pulang. Yang hari ini masuk usia 70 tahun, usia yang tidak semua orang bisa mencapai. Tuhan masih berkenan dengan umur panjang dalam perjalanan kita dari iman sembilan mari kita bersama. Bapa Surgawi, kami mengawali ibadah pengucapan syukur berkenan dengan ulang tahun dari Ibu Terkasih, Ibu Petrosina, Adik dari Turmas, yang hari ini Tuhan tambahkan umurnya menjadi 70. Tuhan terima kasih karena untuk menambah kesehatan dalam perjalanan hidup ini kami tidak mau. Dan ketika 70 tahun boleh tiba dalam kehidupan Ibu Terkasih, maka kami mengucap syukur dengan doa kami setiap hari. Kiranya peribadatan kami mulai dari awal perjalanan hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat yang pertama. Kidung Jemaat 18 ayat yang pertama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Silakan. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Dalam rangka pengucapan syukur 70 tahun terima kasih, maka pembacaan firman Tuhan ambil dari Mazmur 116 ayat 8 sampai 14. Mazmur 116 ayat 8 sampai 14. Sesudah kita mohon tuntunan Roh Kudus dari Tuhan yang akan dibacakan oleh anak terkasih An. Teman kita berdoa. Pastor kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Setiap apapun yang kami lakukan, baik itu lalu pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tahu Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Hari ini Engkau berikan hari baru bagi kami, dan terlebih itu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, untuk mendasari rasa terima kasih dan kesyukuran atas penambahan yang baik kita terkasih, maka firman Tuhan yang hamba pilih dari Mazmur 116 ayat 8 Tuhan sebagai manusia yang tentu kekurangan dan kelemahan, kami tidak mampu memahami kami ada di hadapan mohon kekuatan kehadiran kami dimampukan untuk mengerti
Tuhan, kami bersedia mendengar suara dan berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Silakan Mazmur 19. Mazmur 116 ayat 8 sampai 14. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Demikian dia kebenaran kita. Terima kasih An. Ibu sekalian, anak-anak dan cucu terkasih, dari bacaan kita tadi Mazmur 116, dan saya pilih menjadi perenungan bagi kita pada ayatnya yang ke-12 yang berbunyi sebagai berikut. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ayat ini ada dua bagian yang terkait. Yang pertama mengenai kebajikan atau kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua, bagaimana caranya kita membalas kebajikan atau kebaikan dari Tuhan itu. Kebajikan dan kebaikan Tuhan itu adalah salah satu sifat yang hakiki yang ada dalam diri Allah yang Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kebajikan dan kebaikan itu hanya berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, sifat Allah yang hakiki ini Allah saksikan itu lewat kehadiran kelahiran Yesus Kristus di kandang yang dunia. Sehingga dalam Mazmur Raja Daud katakan seperti Mazmur 136 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Dia mau mengajak kita sebagai umat Allah untuk bersyukur kepada Tuhan. Bacaan kita tadi ayat 12, bagian A, bagaimana kita harus membalas. Kalau Tuhan sudah baik kepada kita, Tuhan sudah menyatakan kasih dan anugerah tunggalnya, setiap kita pribadi, individu, anak-anak sekalian, setiap kebaikan Tuhan yang kita terima. Walaupun kita tidak jalan, ada tantangan, ada yang tersandung, tetapi Tuhan selalu ada di tengah-tengah. Oleh sebab itu, bagaimana bacaan kita Mazmur 116 ayat 12 mengajak kita sebagai umat Allah, bagaimana saya mengucap syukur akan apa yang kita untuk membalas segala kebajikan atau kebaikan. Dalam ayat-ayat yang mendahului pembacaan kita atau nas perenungan kita pada siang ini, itu dikatakan bagaimana saya harus membalas kebaikan Tuhan, atau seperti apa disebutkan dalam Mazmur 116. Mari kita perhatikan ayat 13 dan 14. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan dan membayar nasarku di depan seluruh umat. Itu ayat 13 dan 14. Ada tiga hal yang hendak diserukan bagi kita bagaimana kita membalas kebajikan dan kebaikan Tuhan. Yang pertama, aku akan mengangkat piala keselamatan. Yang kedua, menyerukan nama Tuhan. Dan yang ketiga, membayar nasarku di depan seluruh umat. Kita mulai dengan yang pertama, mengangkat piala keselamatan ayat 13. Piala, setiap kita ikut lomba ya, entah itu dunia sosial, dunia apa tuh, lomba paduan suara, dunia sepak bolaan, ataupun lomba-lomba yang kita lihat, kita juga bisa mengikutinya. Tetapi ketika ada perlombaan pasti ada piala yang disebut. Apa maksud dari piala itu? Piala adalah penghargaan yang diberikan
memberikan piala itu mereka tidak taruh di bawah, tapi mereka angkat piala itu tinggi-tinggi. Itu karena mereka memiliki karena mereka juara dan mereka menunjukkan bahwa ini adalah piala yang kami dapat. Untuk mencapai untuk mendapatkan piala itu bukan satu perjuangan yang biasa-biasa, perjuangan yang cukup berat. Apalagi tidak punya piala. Ketika mereka menang, mereka angkat itu piala tinggi. Mereka tidak taruh di belakang, taruh di atas, tetap menjaga mangkat piala itu tinggi. Oleh sebab itu, dengan kata lain bahwa piala adalah piala yang diberikan bagi prestasi yang harus diangkat. Ada kegembiraan yang luar biasa kita hanya karena anugerah Allah yang memutus itu karena dikatakan ini kepada kita manusia menerima keselamatan adalah sebuah piala. Piala ini kita miliki. Oleh sebab itu piala ini kita harus tinggikan. Oleh sebab itu ketika kita ada di sini meninggikan piala keselamatan itu berarti bahwa kita adalah orang-orang yang harus mati untuk keselamatan, mati untuk melawan. Tetapi syukur bagi Allah di surga melalui Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia ini menyenangkan kita lewat kematian dan kebangkitan. Kita mengangkat piala keselamatan. Kita adalah tujuan daripada tangan ini. Oleh sebab itu ketika kita memperoleh keselamatan, maka kita mengangkat piala ini dengan kehadiran wujud kita sebagai manusia. Bagaimana saya mengucap syukur atas piala keselamatan yang Tuhan. Sebagaimana saya menang dari bola kaki, tanya waktu itu mereka mengatakan. Dan bagaimana kita mengangkat piala keselamatan? Setiap orang, setiap pribadi, kita mempunyai hak yang sama. Piala kehidupan kita mengadakan Tuhan. Bagaimana saya mengangkat piala keselamatan? Ketika kita mengangkat piala keselamatan itu, kita tahu bahwa kebanggaannya karena Yesus telah dan kita untuk pergi piala keselamatan dari kita yang besar keselamatan. Kita ada piala yang harus kita tunjukkan kepada dunia. Allah mengasihi saya, maka saya juga mampu untuk mengasihi orang lain. Lewat pikiran, lewat kata dan perbuatan saya, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Lewat keselamatan kita dimasukkan ke dalam hidup. Sekalipun pada waktu ini kita akan mati, tidak ada yang abadi di sini. Oleh sebab itu ketika piala keselamatan diberikan bagi kita, bagaimana kita mengikuti ya diri kata dan kerja kita, dan piala keselamatan itu harus kita mampu melakukan karena bukan hebatnya kita tapi Tuhan yang hebat. Oleh sebab itu piala keselamatan ini adalah tidak dipertontonkan kepada orang lain bahwa saya adalah orang yang selamat. Saya mendapat piala keselamatan dan piala ini saya harus tunjukkan. Karena ketika pasti kita semua mati. Sebab upah dosa adalah tetapi kita bersyukur karena kita tidak mati selamanya. Sebab ada kehidupan. Kenapa kita selalu bersyukur ketika orang meninggal, ketika datang ada malam pengucapan keluarkan keluar, kita keluarkan keluarkan. Kematian bukan air dan keluar. Mati air dari ini adalah kehidupan. Itulah yang Tuhan sayang. Tuhan perlihatkan lewat kasih kesetiaannya dalam kehidupan. Sebab itu ketika kita mengalami masa-masa sulit, kita juga sekali mengangkat piala keselamatan. Kita mengangkat diri kita kepada Tuhan, tapi juga ketika kita dalam keadaan suka kita senang, bahagia, sejahtera, juga kita harus mengangkat piala keselamatan. Bahwa semua yang kita alami selalu ada dalam Tuhan. Ketika sakit, rahmat Tuhan bagi kita tidak akan dalam Tuhan. Di situ bahasa belajar bahwa ketika
kuatkan saya untuk menghadapi setiap engkau selalu bersama-sama. Saya percaya bahwa saya berdoa dalam dan kemenangan kemenangan sekalipun harus mengalami hal seperti ini. Lalu beberapa hari lalu itu lewat WA ya cek saya bahwa usia bisa pimpin satu ibadah kan karena hari Sabtu ini saya berdoa ya berpikir selama ini selama 2018 dari Januari sampai hari ini baru saya selama itu saya tidak pernah untuk ada di gereja saya tidak pernah akan kami dengan kabar dan saya tidak pernah seperti jadi saya hanya di rumah itu di gereja 2018 sama sekali tidak 2019 dengan suaminya saya hadir 2019 masa PB saya hadir dan tahun kemarin 2020 sama sekali pertama kali saya cuma hadir di gereja saya punya anggota jemaat anggota jemaat kita ada yang meninggal saya tidak tahu karena ini saya sudah dalam usia penuh jasa pendidikan usia yang tahu saya punya perkembangan kita. Oke, saya cuma tolak kata usia saya siap. Lalu hari ini saya siap hanya minta Tuhan tidak perlu. Tuhan jangan mempermalukan saya. Tuhan lebih kuat, lebih hebat. Ada kekuatan baru, ada kekuatan ketika kita ada di rumah, tiap hari pintar. Tapi sekolah, Tuhan, itu kamar mandi, tapi hari ini ada sebagainya karena bisa hadir di jadi ada sukacita ketika kita ada dalam sukacita dari zaman dulu kedua guru tak pernah kalau juga setelah ini jadi saya tahu bagaimana usia dalam bahasa kita itu hidup yang kita jalani adalah hidup yang Tuhan cuma kalau kita yang kerja kita semua sama tapi itu sebenarnya adalah berkat Tuhan tidak mungkin kita pejabat, ketika mereka sepi dan dilantik,
ditentukan. Jadi itu ada janji. Dan janji ini kita harus lakukan. Sebagai suami istri kita ada janji. Mau yang menikah. Tapi saya tahu dari satu sudah mulai. Karena tidak boleh. Dan kita harus setia dengan janji. Karena Tuhan ini kepada janji kepada kita. Kalau janji Tuhan kepada kita, janji Tuhan kepada kita di dalam Matius 8 ayat 20. Aku menyertai kamu sekarang sampai akhir. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan ini tidak pernah diangkat. Itu berlaku selama-lamanya. Selama Tuhan masih ada, selama manusia masih hidup. Janji Tuhan. Sebab itu dari janji Tuhan. Nanti kita sangat biasa dari itu berhasil. Kenapa itu tidak? Harus begitu. Janji Tuhan ini tidak berlaku. Dan nyata kepada kita. Nyata kepada orang lain. Kita disain orang lain. Sebab itu janji harus dipenuhi. Ketika kita berjanji dan ketika kita tidak penuhi janji, saya semua dilakukan. Bagaimana caranya kita membuat mengerjakan bagaimana keputusan memanjangkan